Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul 6 kunci surga menurut Ali bin Abi Thalib. Namun sebelum itu, buat kalian semuanya yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisah lainnya ataupun kisah-kisah terbaru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kita makin maju dan juga makin berkembang dan yang pastinya bermanfaat. Amal baik manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Orang yang beribadah dan beramal baik selama di dunia akan mendapat balasan surga, sementara orang tidak berbuat baik mendapat siksa api neraka. Surga impian setiap muslim, sedangkan neraka ancaman yang paling ditakuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah menjelaskan banyak cara tentang bagaimana meraih surga dan terhindar dari neraka. Semua penjelasan ini ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasyaihul Ibad menulis 6 cara meraih surga. Ke-6 cara ini dikutip dari pernyataan Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, orang-orang yang mengumpulkan 6 perkara ini berarti dia telah mendapatkan kunci untuk membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Ke-6 perkara itu adalah: yang pertama, mengetahui Allah lalu mentaatinya. Yang kedua, mengetahui setan lalu mengingkarinya. Dan yang ketiga, mengetahui akhirat lalu berusaha mendapatkannya. Dan yang keempat, mengetahui dunia kemudian meninggalkannya kecuali untuk kebaikan dan kebutuhan hidup. Dan yang kelima, mengetahui yang hak lalu mengerjakannya. Dan yang terakhir, yang keenam, mengetahui yang batil lalu menjauhinya. Kunci surga yang pertama ialah mentaati Allah, lakukan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Seluruh yang diperintahkan Allah pasti berdampak baik kepada manusia, dan setiap larangannya pasti buruk untuk manusia. Usahakan melakukan kebaikan semampunya dan tinggalkan larangan Tuhan seutuhnya. Dan yang kedua, menghindari godaan setan. Kemudian mesti sadar kalau setan selalu menggoda manusia. Semakin kuat iman seseorang, godaan setan pun akan semakin kuat. Jangan sampai kita termakan godaan setan. Selalu ingat kepada Allah agar kita terhindar dari godaannya. Dan yang ketiga, berusaha untuk mengejar akhirat. Kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Dunia bersifat sementara. Dahulukan kepentingan akhirat ketimbang dunia. Yang namanya sementara tidak akan bertahan lama. Jangan korbankan kepentingan akhirat dengan dunia. Dan yang keempat, meninggalkan dunia. Maksudnya jangan sampai terlarut dengan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Manusia pasti butuh menikmati dunia, tidak ada yang menolak ini. Tapi jangan kebablasan hingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat. Dan yang kelima, mengikuti yang benar. Kebenaran harus diperjuangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ikutilah pendapat dan aturan yang benar supaya kita selamat, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan yang terakhir adalah jauhi kebatilan. Islam sudah memberikan batasan mana yang hak dan mana yang batil. Tinggalkan setiap kebatilan agar kita terhindar dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.